Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawatan dulu ya, ibil qulub. Allahumma sholli ibil qulubi wa afiyatin alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para guru-guru, para pengasuh pondok pesantren yang hadir pada siang hari ini saya muliakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Para ibu-ibu nyai yang saya muliakan,
wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al Muslih, guru saya yang saya cintai Al Mukarram Bapak Kiai Haji Nandang Busairi. Mudah-mudahan berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah pesantrennya, berkah keluarganya. Para pejabat pemerintah yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati, para wali santri, para santri, para sepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, dengan asbab kita diundang oleh Allah dan Rasulullah melalui pondok pesantren Al Muslih. Pagi ini kita dapat berkumpul di pesantren yang mulia dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad, sekaligus memperingati haul almarhum al-maghfurlah guru kita, pejuang agama, pejuang NU, yaitu Abuya Muhammad Haji Muslih yang ke-33 39 yang ke apa? Tulisannya salah ya. 39. Rohnya guru kita hadir bersama-sama kita, menyaksikan anaknya, menantunya, cucunya mengadakan acara haul ini. Mudah-mudahan seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kuburnya menjadi taman surga. Keturunannya, anaknya, cucunya, menantunya dapat barokah melanjutkan perjuangan pesantren Al Muslih, termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini dapat barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Syukur yang kedua, alhamdulillah, sekedar mengingat Kiai Muslih ini adalah tokoh saya, panutan saya, satu darah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasan. Jadi satu buyut, satu kumpi. Makanya tadinya saya nggak mau datang, tapi izin dari Banten nggak datang, cekek gitu. Jadi satu turunan, satu Banten, satu Cirebon. Alhamdulillah saya nyambung. Alhamdulillah. Cuman saya nggak boleh pakai Raden, nggak boleh pakai itu bagus. Bebas aja untuk saya. Begitu saya melanjutkan Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan juga galaknya saya ikut Kanjeng Sultan Hasan. Jadi kalau saya ceramah lagi kalem, ilmu dari Gunung Jati. Kalau lagi galak dari Banten. Cuman saya ini galak banget, cuman kata abah saya, kamu akan cari ilmu jagoan, dikasih. Tapi syaratnya sabar, pasti kamu takut sama istri, bener gitu. Makanya saya dipanggungkan Kiai jagoan depan istri saya. Makanya saya banyakin anak aja, sebodoh amat. Memang ada gurunya, ada Sena Umar bin Hod. Umar itu jangankan orang setan dia takut, tapi sama istrinya. Dan segini aja ya. Terus nih. Ada satu hadis yang merangkaikan 3 bulan. Yang pertama, inna rajab syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadana syahru ummati.
Bulan Rajab itu bulan Allah. Nabi kita di Isra dan di Mi'raj. Wa Sa'ban bulanku, ada nisfu Sa'ban. Betul Bu? Betul Bu? Wa Ramadana syahru ummati, bulan Ramadan bulan keberkahan untuk umatku karena ada malam Lailatul. Terus nih, sampai jam berapa nih? Jangan ada yang pulang sebelum doa ya. Nabi sangat marah kalau ngaji sebelum doa. Lebih baik nggak usah ngaji kalau sebelum doa, karena keberkahan ngaji adanya di doa. Kecuali kiai boleh pulang duluan. Hadis ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama, Inna Rajab listighfari minal dzunub. Bulan Rajab itu bulan yang paling bagus minta ampun dosa kita kepada Allah. Makanya wiridnya Rabbighfirli warhamni watub alayya. Hablum minallah. Wa Sa'ban. Nah, kalau orang Betawi Sa'ban gak ngerti ruah, karena banyak orang kirim arwah, begitu ya. Li islahil qalbi minal uyun, untuk meluruskan hati yang bengkok. Hablum minanas, kudu akur dengan saudara dan sesama umat Islam. Kudu akur. Makanya orang-orang NU, ini NU apa Muhammadiyah di sini nih? Oh sama kalau gitu ya. Terutama ada orang Betawi sini ya. Ada ya? Tuh. Jadi kalau mau puasa tuh anak datang ke orang tua, menantu datang ke mertua, murid datang ke guru. Meluruskan. Jadi orang Betawi itu ada kearifan budaya lokal. Maaf ya, istri saya ini cucunya pitung. Makanya galak orang. Jadi mertua saya ini anak pitung, jadi saya kawin sama anaknya galak orang. Kenapa pitung juga ilmunya dari Banten? Dengerin ya. Ya, jadi orang Betawi itu ilmu brengsek dari Banten, ilmu bagus juga dari Banten, termasuk pitung itu ilmunya dari Banten. Makanya saya dinikahkan oleh abah saya di Banten, kudu kawin sama orang Betawi. Orang dulu nggak pakai pacaran, makanya saya akur baru 3 bulan begitu aja. Silaturahim. Sebab tidak akan diterima puasa sholat kalau umat Islam tidak gitu. Nah, timbul pertanyaan kata ulama, kenapa nisfu Sa'ban itu diumumkan? Nah, sedangkan Lailatul Qadar dirahasiakan. Biar tahu ya. Kalau orang yang akan dapat Lailatul Qadar belum ketahuan orang ini dapat atau tidak. Betul Pak? Betul. Tapi kalau di Sa'ban ketahuan yang dapat dan yang tidak ketahuan. Di Sa'ban tuh. Betul Pak? Betul. Yang tidak akan dapat barokah di Sa'ban yang pertama orang musyrik. Kata Nabi kan begitu ya. Yang kedua musahilun, tidak akur. Sama saudara enggak akur. Sama orang lain cengar-cengir, lama ada yang enggak akur, brengsek banget. Itu di Jakarta mah banyak, kalau di Kerawang alhamdulillah sarua. Lama orang cengar-cengir, lama saudara enggak akur. Tidak akan diterima itu doanya, walaupun baca Yasin 3 kali waktu nisfu.
Jelas nih? Jelas nih? Mau saudara enggak? Allah. Jadi kenapa nisfu Sya'ban dikasih tahu? Sedangkan Lailatul Qadar dirahasiakan? Karena nisfu Sya'ban tahu mana yang diterima, mana yang tidak diterima. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kita harus perbanyak silaturahim supaya barokah. Amin. 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 Nah, wa Ramadan li tatahhiril qulub. Bulan Ramadan bulan mensucikan hati kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta, pangkat, jabatan, mati nggak ada yang dibawa, yang dibawa hati yang bersih. 1 bulan dididik oleh Allah melalui Ramadan supaya hati kita bersih ya Bu. Bu, di rumah ibu sendiri, anak nggak ada, suami nggak ada opor ayam jam 11 lapar banget, berani makan nggak tuh? Emang kenapa? Allah. Ini akan diterima kalau saling maafkan. Makanya waktu Nabi mau khutbah juga begitu. Tidak akan diterima puasanya, sholatnya. Yang pertama suami istri tidak saling maaf. Bu, saya tanya Bu, mumpung lagi haul ya. Ibu dengan suami ibu dosanya banyakan siapa? Tumben ngaku. Ini kampung apa sih namanya nih? Hah? Ya ini dulu saya waktu pacaran di sini sering. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj lihat neraka. Ternyata kebanyakan ibu-ibu. Nabi tanya, dari mana Bu? Teluk Jambu. Emang kunaon? Ya saya sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, tapi punya dosa sama suami saya nggak ngerasa. Emang kenapa? Kondangan cakep, arisan cakep, betul. Mau ngaji dandan, mau tidur ya Allah, utang pakai peniti. Suaminya meluk kecolok. Apa lemas kutang sia goblok. Kondangan bedaknya pipa, ginjonya replon, bola mata dibengkok-bengkok, pantat diputer-puter. Mau tidur remason ya Allah. Suaminya nyium batuk. Ngapa pipisnya bombe goblok. Bapak-bapak, ada nggak istri kita yang begitu? Ada nggak? Mau nggak saya kasih tahu supaya sadar? Mau? Gampang, nikah satu lagi insya Allah sadar. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Memang istri kita Pak, kalau belum ada musuh ya kalem-kalem. Udah punya musuh aja baru dandan. Kata yang muda ketinggalan cepret. Bapak juga punya dosa sama istri, gak ngaku, betul? Ditanya ada duit Pak, nggak ada, pret. Makanya Bu, kalau mau makan ngomong, mau belanja Pak, duit buat belanja nggak punya. Jangan percaya, banyak suami yang bohong sama istrinya sekarang. Begitu tidur lihat dompetnya ada 500, colong 300. Boleh daripada nyolong ayam tetangga. Tugas suami kan ayut imaha idaat amboyak suha idak tasa. Tugas suami nyari duit, tugas istri ngabisin.
Ciri-ciri ke kiamat tukang nyolong ketawa. Ay. Jadi kalau 500 ambil 300. Halal. Di Bandeng beli ikan, beli sayur. Ke jam 12 makan Suami kan heran, katanya nggak punya duit, ini komplit. Alhamdulillah dapat rezeki mendadak. Jangan dibilangin dulu, kalem. Jangan kayak nyolong, kalem aja kalem. Mendadak. Sambil nyengir ya. Nah, lagi makan enak Pak. Masya Allah, tumben nikmatnya luar biasa hari ini kamu masak. Iya, kalau barang haram mah enak. Iya ilmu, dia tidak ngomong ilmu. Udah kenyang, kasih tahu. Pak, ini dapat nyolong dompet dari Bapak. Marah nggak? Enggak, orang udah kenyang, betul. Praktekin besok, praktekin. Udah. Pak, pindahkan uangnya ke peci, Pak. Walaupun dipindahkan pasti ketahuan karena istri ini hidungnya bau duit. Dia ngomong betul, istrinya yang mana? Blower. Nah jangan kan Bapak, saya juga begitu. Saya kan kita beribuan. Waktu nggak nyimpen duit di kita, istri saya nggak lewat situ. Begitu nyimpen lewat ke situ, Pak ada amplop, itu istri kiai, apalagi istri RT. Jadi halal nyolong begitu ya Bu. Kenapa? Karena ibu tidak jauh dari duit. Maaf. Saya ngurus NU bukannya di Indonesia sampai luar negeri. NU punya cabang 216. Kadang-kadang saya 10 hari di daerah, begitu pulang istri saya pinter, sakit tuangnya. Saya kasih amplop paling gede. Saya tidur di mana Bu? Di mall. Makanya mulai hari ini bapak-bapak, kalau istri kita sakit jangan dibawa ke puskesmas, jangan. Percuma, tabokin duit aja sembuh, udah begitu aja udah mantap. Saling hormat ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Nah semua ilmu ini karena kita ngaji dengan kiai, alhamdulillah, ngaji dengan ulama. Pas hari ini kita haul seorang pejuang ulama, Yai Muslim. Wafatnya kiai dengan wafatnya pejabat beda. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau Pak Camat meninggal gantinya gampang. Gubernur meninggal gantinya. Presiden belum meninggal, 2 tahun lagi ribut nyalon presiden. Belum waktunya kampanye, Pak Anies kampanye belum. Insya Allah mal menang itu Pak Anies, mal menang. Daripada Pak Anies mendingan saya yang jadi presiden, asli orang sini. Setuju? Pendaftaran juga belum, betul. Udah kampanye di mana? Ngurus Jakartanya gak becus. Mendingan saya asli orang Indonesia ya. Cocok nggak saya jadi presiden? Rencana saya kalau jadi presiden, saya ngikut Rasulullah. Yang diperjuangkan pertama kali kaum wanita, itu rencana saya. Terutama janda wajib kawin lagi. Bapak-bapak yang kaya nggak mau kawin sama janda, saya hukum 3 tahun. Itu rencana.
Terus nih, apa itu haul? Nah, acara haul ini mengandung 3 manfaat. Tadi Isra Mi'raj sudah, sekarang haul. Yang pertama, haul ini manfaat untuk almarhum Bromo Abah Kiai Mukhlis, Kiai Muslim. Yang kedua, manfaat untuk anak keturunan. Yang ketiga, untuk kita yang hadir. Jadi haul ini mempunyai 3 manfaat. Yang pertama, untuk almarhum Yai Muslim. Untuk Yai Muslim, insya Allah husnul khotimah, masuk surga. Amin. Amin. Apa dasarnya? Yang pertama, wafat umurnya 80 tahun lebih. Allah berfirman dalam hadis kursi, aku malu menyiksa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya melebihi Nabi 66, 67, 80, 90 masih sholat, masih ngaji, mau puasa. Aku malu menyiksanya. Makanya beruntunglah orang-orang tua yang masih hidup. Amin. Amin. Yang tua-tua begini insya Allah matinya lama, insya Allah. Kenapa? Israel udah nggak nafsu, udah. Jadi kalau sudah 65, sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, surga. Makanya orang tua dulu, kalau orang tua dulu tuh matinya nggak ada yang mendadak, nggak ada encok dulu, batuk dulu, bengek dulu, baru mati. Yang mati mendadak kan anak muda, malam minggu boncengan sama pacarnya, nubruk trotoar, mati. Kan begitu. Mana ada aki-aki ngebut, nggak ada. Itu yang ketawa terus janda apa perawan sih? Apa diri? Benar Rasulullah mengeluarkan esa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia paling mulia nanti di sisi Allah di akhirat umurnya melebihi Rasulullah, masih sholat, masih ngaji, masih puasa. Alhamdulillah. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluh. Manusia paling celaka umur 40 tahun sembahyang belum, ngaji belum, puasa belum. Betul apa betul? Digoreng di neraka. Itu peringatannya umur 40. Jadi Nabi memperingati 40 tahun, siap-siap. Berbahagialah nenek-nenek, aki-aki yang panjang umur. Alhamdulillah. Yang kedua, lihat perjuangannya pesantren Al-Muslim. Inilah jasa terbesar. Saya ditakdirkan oleh Allah mengajar konglomerat orang-orang kaya, dan tidak boleh istrinya ikut, khusus bapak-bapak. Saya ngomong gini, Bapak hebat ya, alhamdulillah, terima kasih anak Bapak jadi konglomerat triliunan, ada di Singapura, ada di Amerika. Tapi maaf Pak, itu anak kita kaya raya, sukses, sembahyang enggak, ngaji enggak, puasa enggak, mati enggak bakalan nolong kita. Ya, kita ada hati ke hati, enggak ada artinya. Maaf, saya rumah di Cilandak, dekat Kober, Jeruk Purut. Kenal Jeruk Purut ya? Nah kan, itu orang-orang Jakarta kalau Lebaran tuh kan ziarah kubur gitu ya. Ya, ada orang kaya mersinya 100 miliar. Istrinya dia ajak, kerudung hitam, rok pendek.
bawa kembang berdua. Pas kuburannya samping orang tua saya dengerin aja, Bapak, ini aku datang Bapak. Ini istri aku Bapak. Orang modar pakai kenalan. Udah gitu dibawain kembang, emang Bapak lu kambing nggak belum? Karena lakinya ngomong kelamaan, istrinya pegel. Kursi kan nggak ada ya. Duduk di atas kuburan mertuanya, rok pendek nongkrong. Kira-kira mertuanya di kuburan ngomong apa ya? Menantu goblok, gua nggak doyan gitu-gituan goblok. Akhirnya konglomerat ini datang ke Gus Dur. Saya diminta bikin pesantren khusus untuk orang kaya. Jadi saya alhamdulillah punya pesantren 4, punya kampus 2, untuk orang kaya 1 di Depok. Khusus untuk orang kaya. Allah. Ternyata sulit ngatur orang kaya, mudahan ngatur santri biasa daripada anak orang kaya. 100 santri biasa lebih mudah daripada ngurus santri orang kaya. Kenapa? Waktu bikinnya habis nyolong aspal, nyolong listrik. Masya Allah. Akhirnya saya lapor ke Abah di Banten, nih wirid. Nurut sekarang, bila perlu ibunya lu wirid. Begitu kata Abah saya, Masya Allah. Jadi saya punya khusus NU kaya raya di Depok. Jadi nerima santrinya cuma 25 SMP, 25 SMA, putra putri 50 terus gitu, enggak boleh lebih. Khusus untuk orang kaya. Membela anak mati-matian, anak nggak sembahyang, apa yang kita harapkan? Nyai Muslim, Nyai Muslim ini almarhum cengar-cengir girang. Kenapa ya? Yang kedua, kata saya begini, maaf Pak, manusia itu ada ruh, ada jasmani. Betul kan? Betul kan? Jasmani bisa sehat, jasmani bisa sakit, rohani bisa sehat, rohani bisa. Sarung keris baru ada harganya kalau ada kerisnya. Ini manusia dihormati kalau ada ruhnya. Ruhnya nggak ada. Pemerintah Indonesia, saya alhamdulillah komunikasi terus dengan apalagi Wapres. Dulu beliau Roh Islam, saya wakil. Dengan Pak Jokowi tetap kita konsultasi. Lihat pemerintah di mana saya termasuk Indonesia. Untuk penyembuhan penyakit jasmani biaya triliunan, rumah sakit, puskesmas, betul. Tapi penyembuhan rohani nggak sembuh di Indonesia, dibawa ke Singapura, betul. Singapura nggak sembuh, dibawa ke Amerika, habis 10 miliar, mati di Amerika, dibawa ke Jakarta, rohnya nggak ada, apa masih dihormati? Penyakit jasmani triliunan, rohani juga bisa sakit, bisa sehat. Kenapa kok penyakit rohani tidak pernah dipikirkan secara serius? Ngaku Islam nggak ngaji, ngaku Islam nggak sembahyang, betul. Ngaku Islam nggak pernah ke majlis talim. Di Jakarta mah banyak yang begitu. Kalau di sini alhamdulillah sarua. Akhirnya kita pendekatan dengan Bapak Presiden. Tadinya muktamar kemarin di Lampung, itu Pak Jokowi dia nggak diundang tadinya, karena tidak mau tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Biar tahu ini ring 1 di PBNU ini. Terima kasih Pak Jokowi sudah menghormati santri. 22 Oktober hari santri nasi. Gus Dur belum sempat mau ngomong itu, keburu diturunkan oleh Amin Rais.
Jadi yang menurunkan Gus Dur dari presiden, komandannya Amin Rais dan Megawati. Kita kan NU semua kan? Emang siapa sih bogoh kanu gitu? Tampilin siapa yang ada? Tampilin siapa yang ada? Saya emang kalau lagi lapar begini nih. Biasanya sebelum dari mana-mana profesor dokter suruh makan dulu, ini mengobrol aja ngobrol. Lamun lain baraya aing ngabuk bener. Karena ya kolot aing jadi wayahnya lain sabar. Jadi cai tilu-tilu lagi nu mana ngeuleun diinum ku aing. Tanpa santri nggak ada NKRI, tanpa santri nggak ada Pancasila, betul apa betul? Tanpa santri nggak ada 4 pilar, tanpa Mbah Hasyim Asy'ari. Tolong catat. Bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari istikharah supaya Pancasila jadikan dasar negara? Bukan siapa-siapa, Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya kita terima kasih Pak Jokowi sudah menghormati hari santri. Dulu santri mana ada yang menghormati dulu zaman Soeharto, mana dihormati mana. Nah, ayah saya kan santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, cep. Kita mau orang NU nggak usah kuliah. Emang kunaon Mbah? Orang NU masih siap balik paling mukul bedug deui gitu kira. Zaman Pak Harto jadi presiden, orang NU paling tinggi jabatannya apa? Kepala KUA. Jadi bupati. NU mah suruh ngurus tahlil beta. Giliran kampanye suruh milih Golkar, gitu cuman nawan. Hari ke-8 mah bebas serama ya Bu ya. Bebas lapar. Akhirnya masukan-masukan alhamdulillah diterima. Kemudian setelah tanda tangan Pak Presiden pidato, setelah saya tanda tangan undang-undang pondok pesantren, saya berharap tahun 2030 yang mimpin Indonesia alumni pondok pesantren. Tepuk tangan dong. Gue sakit dulu katanya enak pegang. Yang kedua, tentara polisi wajib menerima alumni pondok pesantren, terutama yang hafal Quran. Saudara Nabi Muhammad. Coba kalau dari dulu yang begini diterima, tidak terjadi sambo. Eta sambo kan urusan salangkangan eta mana Allah. Wewe gara-gara siap aja sambo. Gak diangkat salangkangan awewe. Karena ada masukan dari Amerika, UNESCO itu meneliti pesantren secara diam-diam. Begitu pulang ke Amerika, bahwa lembaga pendidikan di dunia yang bisa mendidik alumni berkarakter dan ngerti tujuan hidup adalah sistem pesantren di Indonesia. Saudara Nabi Muhammad. Karena mengandung 4 unsur. Kalau NU 9, ini 4. Yang pertama, learning to be, learning to have, learning together, learning to do. Jadi ini ngerti ente? Tenang. Aing dilawan. Ceramah NU masih betul. Yang pertama, hebatnya pesantren, belajar agama langsung praktek. Maaf,
punya anak 3 di rumah, nggak mondok, apakah anak kita selalu sholat berjamaah? Begitu mondok. Anak kita di rumah malam Jumat, apakah ngaji Yasin? Begitu mondok. Anak kita di rumah kapan sholat tahajud? Begitu mondok. Anak kita kapan di rumah sholat duha? Begitu mondok. Jangan melotot Pak, alamak. Boleh melotot tapi ngedip. Jadi saya nggak ngeri melihat. Ini sebetulnya NU model apa sih ini, pelotot begini? Yang kedua, sains dan teknologi diajarkan di pesantren. Bahasa Arab, yes. Fikih, yes. Quran, yes. Betul. Tauhid, yes. Zikir, bahasa Inggris, yes. Matematik, yes. Fisika, yes. Komputer. Apa yang tidak ada di pesantren An-Muslih? Apa yang tidak ada? Bayaran 1, ilmu sudah 2. Masya Allah. Saya alhamdulillah punya anak laki-laki 5, yang 4 luar negeri semua. Alhamdulillah. Mesir, Yaman, Madinah, Yordan. Sekarang pulang dokter dan punya pesantren semua. Begitu pulang, Bapak, tidak ada yang bisa mengalahkan sistem pesantren di Indonesia. Saya di Mesir jurusan tafsir, ya tafsir aja. Saya di Yaman kitab, ya kitab aja. Saya di Madinah Quran saja. Tapi di Indonesia apa yang tidak ada? Sampai silat diajarkan, betul. Sampai kalau ada perempuan ngelawan pelet diajarkan pelet. Naon yang tidak di pesantren. Dan yang paling penting lagi, pesantren adalah untuk mewakili ibu bapak yang tidak ngerti agama. Ini yang paling penting. Sebab yang ngajar agama itu bukan tugas ulama, bukan tugas kiai, betul. Bukan tugas ustaz, tapi ku anfusakum wa ahlikum naro. Ibu bapak bukan hanya rajin bikin anak, tapi wajib ngadidik anak agama terutama, betul. Makanya Nabi ngaluarkan SK al-mar'atu madrasatul ula. Ibu itu guru pertama bagi anak. Gurunya, betul. Bapaknya nggak bisa ngaji, asal ibunya bisa ngaji, anak bisa ngaji. Bapaknya main gaplek terus, asal ibunya sholat karena gurunya ibu, betul. Yang pertama jalan, yang ngajarin anak kecil ibunya apa bapaknya tuh? Yang ngajarin makan, bapaknya apa ibunya tuh? Yang ngajarin ngomong, bapaknya ibunya apa bapaknya? Kalau anak kita gede tukang bohong terus, itu yang salah bapaknya apa ibunya? Itu sebetulnya pesantren model harus ya. Yang ngajarin ngomong ibunya, anaknya bohong, yang salah bapaknya. Ternyata istri saya nurun dari sini berarti. Anak saya kan 8, kalau lagi kumpul deh nurut kata ibunya nih turunan ibu mantap. Geliang bandar percis kayak keluhan bapaknya, setan banget katanya. Ternyata ilmunya dari sini. Dengerin Bob. Jadi ngajar fikih ibu, ngajar sholat ibu, ngajar mandi junub. Masa mandi junub bapak? Ibu, betul. Bapak tugasnya nyari duit,
mendidik anak hanya 25%. 75% bapak nyari duit, sedangkan ibu ada di rumah. Makanya ibu guru pertama. Betul apa betul? Nah sekarang timbul pertanyaan, bagaimana ibu ngaji nggak bisa, baca kitab nggak bisa, yang kan? Wirid nggak bisa, rukun wudhu nggak bisa, tapi pengen masuk surga. Bodoh tapi pengen masuk surga. Ini pasalnya satu, ibu goblok tapi pengen masuk surga. Yang pinter kalem dulu ya. Ya. Ini untuk yang goblok dulu ya. Untuk ibu yang bodoh kalau pengen masuk surga syaratnya 2. Catat Pak. Yang pertama nanti pulang ngomong sama bapaknya, Pak, setelah saya dengarkan ceramah dari Jakarta muridnya Kiai Nandang Kusairi, ternyata saya itu bukan masak saja, bukan nyuci piring, tapi ngajar wudhu saya, ngajar sholat saya, betul-betul ngajar zikir saya. Sedangkan saya kan bodoh Pak, nggak ngerti. Begini aja Pak, supaya saya ke surga, bapak ke surga, anak ke surga, saya ikhlas, saya ridho, silakan bapak nikahlah. Dengan siapa Bu? Dengan ustazah untuk ngajar anak kita. Jadi kalau ibu goblok pengen masuk surga, kawinkan suaminya sama ustazah untuk ngajar anak kita. Bagaimana bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Ciri-ciri dekat kiamat, kiai dilawan nenek-nenek. Jadi nggak setuju nih, bener nih, nggak nyesal. Yang kedua, untuk ibu yang bodoh ya, kalau ibu bodoh pengen masuk surga, wajib anak masuk pesantren Al Muslih. Setuju? Nanti ngomong, pulang, nak. Besok pindah ke pesantren Al Muslih. Di sana ada SMP dan akan dibuka SMA. Betul apa betul? Kata anaknya, nggak mau Bu, nurut ibu urus, nggak nurut ibu cetek. Begitu aja udah masalah. Kok ibu galak bener habis Isra Mi'raj? Dengarkan, ibu nggak bisa ngaji, apalagi bapakmu lebih goblok dari ibu. Nah kamu lagi nggak bisa ngaji, nanti kita ke neraka rombongan sebes goblok. Supir bapakmu, amin. Kenek ibu penumpang anak, kata malaikat mana Bu? Neraka langsung, amin. Rombongan orang tua goblok, begitu banyak. Tapi kalau kamu pesantren, ibu di neraka, bapak di neraka, amin. Punya anak di Al Muslim malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malaikat, Pak, naik Pak, surga. Bu, naik, bebas. Kenapa? Anakmu yang sedang mondok di Al Muslih ngirim Yasin, ngirim tahlil, ngirim doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Begitu. Walaupun nunggak, doa sampai. Itulah pentingnya pondok pesantren. Tolong catat.
Sebab anak soleh bisa mengangkat derajat orang tua di neraka, apalagi sampai hafal Quran. Allah. Man qara'al Quran fastadharahu fahalla halala wa harrama haramah adkhulahul jannah. Siapa umatku Qurannya bagus, bacanya bagus, artinya ngerti, diamalkan, wajib masuk surga. Bukan hanya dia, 10 keluarganya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, uangnya, walaupun di neraka, asal punya anak hafal Quran, diangkat derajat masuk surga. Hebatnya anak hafal Quran. Ayo. Makanya saya punya satu pesantren tahfidz Quran. Kalau tanpa sekolah setahun hafal, tapi dengan sekolah 3 tahun. Makanya saya punya ke-8, wajib punya anak 1 hafal Quran supaya engkong lu bisa masuk surga. Itulah didikan saya terhadap anak saya. Lah mati nggak ninggalin anak soleh, kita mau kemana? Mau kemana? Silakan bapak nyari duit yang rajin, silakan ibu ngurus rumah tangga, betul betul. Anak titipin kiai, selesai. Yang kedua, yang ini pesantren nih pengaruh ini. Allah. Ini 100 kitab kuning ada di sini. Saya kalau ngajar mahasiswa, ngajar santri buka ini aja. Tapi kan ini yang menguasai kan Yahudi. Lagi pegang kitab keluar TikTok. Seks bebas ala Korea telanjang, empuk. Jadi saya lagi ngajar, lihat dulu. Bapak goblok, ibu goblok, anak beliin ini, udah anak SD pada bunting sekarang. Nih gurunya. Masuk pesantren haram anak pegangin, selamat. Ini anak kalau sudah gila ini, jangankan semalam, makan aja dulu. Termasuk ini yang tua-tua, jangan munafik buat tempelin. Suami istri duduk berdua sebangku, pegang handphone masing-masing. Kelihatannya sih kompak, tapi itu 30 tahun yang akan datang anak kita jadi pemimpin. Selamatkan dari pengaruh ini. Yang selanjutnya, Amerika tanya sama Belanda, kamu kan di Indonesia lama, musuh yang paling besar siapa sih? NU. Emang kenapa? NU tuh kiai sama muridnya dekat banget. Makanya ada Mukludan, ada Rajaban, ada Ahau. Ini yang ada begini kan cuman NU, yang ada begini kan cuman kiai itu sama muridnya deket. Ciri-cirinya apa? Pecinya miring jelek, sarungnya jelek. Dulu itu kan begitu. Dulu mas syarat jadi santri waktu saya kecil wajib budugan. Pokoknya santri belum buduk nggak sah. Begitu aja. Dulu. Makanya saya dikawinkan oleh abah saya di Banten dengan sama-sama santri. Begitu malam pertama dibuka, astagfirullah, bukan nih. Kata istri saya, lah AA juga begitu. Jadi saya ini grup buduk gitu. Oleh karena itu kalau pengen menguasai Indonesia, pengen ngancurkan Indonesia, syaratnya ada 5. 1, hancurkan Nahdlatul Ulama. Rapatnya di Inggris, Amerika dan Saudi. Saudi jadikan peluru karena ada Mekah dan Medina. Betul betul. Lahirlah Wahabi. Sekarang Wahabi dibubarkan di Saudi. Indonesia wajib membubarkan Wahabi Salafi, terutama partai yang didukung oleh Wahabi Salafi. Itu masalah. Cukup tanda tangan, tepuk tangan aing, ini tak komandan aing kata Allah.
lahir 1926. Protes Wahabi di Saudi. Muludan haram, tahlilan haram, Isra Mi'raj haram, hal. Sekarang Wahabi sudah ada di Karawang, Atas. Kita ngobrol duda apa lagi? Dan Wahabi sudah ada di Teluk Jambe, betul betul. Nah kalau NU nggak bersatu, bagaimana NKRI? Makanya 1 abad 200 kepala negara datang untuk apa? Mendukung Indonesia percontohan di dunia, betul betul. Dengerin, karena ada NU. Makanya Gus Dur mengatakan idza sholahatil NU sholahatil NKRI wa idza fasadatil NU fasadatil NKRI. Kata Gus Dur tuh, kalau NU-nya kuat, NKRI kuat. NU-nya hancur, NKRI hancur. Karena bagi NU, NKRI harga mati. Betul betul. Baladil amin. Lihat Timur Tengah, hancur negara, agama hancur. Tapi Indonesia, negara aman, agama makmur. Makanya hancurkan NU. Kalau negara kacau, Indonesia naudzubillah. Orang India bisa pulang kampung. Orang ada negaranya. Nah orang Cina bisa pulang kampung, ada negaranya. Kalau Indonesia kacau, orang Arab bisa pulang kampung, ada negaranya. Nah kalau kita orang Kerawang, negara kacau, siarek balik ke mana juri? Nggak jauh salah, tampil gua aja. Makanya NKRI harga mati, betul-betul. Maaf, model gini nih, lari ke Cina nggak bakal beli aku. Ini model begini yang cengah-cengih lagi ke Arab, ngalah ke orang hidungnya aja pesek. Kenapa orang Arab kalau ngopi, kopinya gelasnya kecil? Apa sebabnya? Ayo jawab. Yang ini ngomong. Sebelah pun gelasnya gede, eta irung asup karena gelas. Bagaimana caranya menghancurkan NU? Yang pertama, datang ke Indonesia dan punya partai. Semua amalan NU bidah neraka, bidah neraka. Setan banget. Nah karena saya dididikan Gus Dur, dipanggil oleh Gus Dur, Kiai, sekarang Wahabi sudah maju di Indonesia. Kiai harus tanggung jawab. Caranya gimana Gus? Kalau dialog dengan mereka, nggak usah pakai Quran hadis. Walaupun kalah semua nyerah karena dia khawarij. NU itu halal darahnya, halal. Jadi harusnya gimana Gus? Tempeleng begitu ada Gus Dur masalah. Yang tukang nempeleng Wahabi, nih manusianya. Sebab kata Abah Haim, cek musuh sia dua. Yang pertama, dia akan merubah NKRI. Yang kedua, dia akan menghancurkan NU. Oh, darah dan kekusia. Begitu cakap baik, kata Masya Allah. Terlapar jadi aing dia. Bagaimana kalau saya nyatu dulu, ntar balik lagi boleh ya? Sur. Ya di leut saya nu mana. Jam seberapa sih Jay? Jam 12. 4 jam 4 sih. Kita ngomong jam 4 sih nyumbang terus. Nyuruh dia nyumbang terus ya. Kita coba tanya NU lain. Nah dipanggil lah, dia nggak dipanggil ke PBNU nggak mau datang, saya samper ke rumahnya. Karena dia intelektual, saya tanya, ente menyalahkan Muludan, Isra Mi'raj, haul. Ente pernah nggak menghadiri Muludan? Tidak, dokter ya. Seorang intelektual haram memutuskan suatu perkara sebelum ada penelitian.
Saya udah siap Pak. Dari dulu saya mah anti tembak. Dari dulu anti tembak. Cuman ku awewe sih. Sarua ya. Saya nyaruakeun bae sarua. Eta enu lain ieu mah. Oh enggak apa-apa kalau enu teh nama. Saya dibere wirid ya Abah. Eta lamun sia keur caramah, enu ngaganggu baca 3 kali eta jalma kieu teu reuneur. Kecuali enu teu mempan kitu teh. Makana teu sanggup aing mah jeung enu teu sanggup. Kata saya, nih dengarkan. Peringatan awal pertama kali saudara-saudara, marilah sebelum acara dimulai, mari kita baca Al-Fatihah. Salah apa benar? Dilanjutkan dengan dzikir tahlil. Salah benar? Dilanjutkan dengan maulid Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Salah apa benar? Bu, saya mau nanya, Allah sholat enggak? Allah sholat enggak? Allah haji enggak? Allah puasa enggak? Allah baca sholawat enggak? Allah baca sholawat enggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja yang menciptakan nabi kita baca sholawat. Allah kunaon sia ngalarang sholawat setan? Dan kalau kita baca sholawat yang jawab bukan nabi kita, Allah langsung 10. Kalau kita baca sholawat 10, Allah jawab 100. Kalau kita baca salawat 100, Allah jawab 1000, masuk surga bighairi hisab. Allah. Dilanjutkan dengan ceramah agama. Alhamdulillah. Bu. Ini cengar-cengir begini, itu pahalanya sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Dengerin. Kita niat dari rumah mau haul dengerin pengajian, itu 1 langkah udah 3 kebaikan. Dosa diampuni 1, pahala 1, derajat 1. Makanya sebaiknya rumah samping pesantren ini kalau mau ngaji ke sini jangan langsung, supaya pahalanya gede tuh. Kakarawang heula gitu, kaji kampe heula, insyaallah gempur tuh jadi ngaji. Bagaimana kalau naik motor Kiai? Dihitung berdasarkan putaran pentil. Begitu duduk di sini, hada raudhah min riyadil, taman surga. Makanya jalma keur ngaji paeh sahid. Kan ini taman surga. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau sedang sakit mau mati, buru-buru gotong ke majelis talim Al-Fatihah, lakman sahih. Malaikat Jibril pernah dipanggil, ya Jibril, siap ya Allah, turun ke bumi. Tugas apa ya Allah? Itu umat Nabi Muhammad yang sedang kumpul, sedang zikir, minta apa? Turun semua. Siap ya Allah, sudah saya turun. Itu umat Nabi Muhammad yang kau minta diampuni dosanya, amin. Diterima amal ibadahnya, rezekinya lancar, bahagia dunia dan akhirat, anaknya soleh dan jawab Allah, yes, aku terima semua. Jibril protes, ada yang nundukan ya Allah, walaupun ngantuk tetap saya terima, karena dia sedang ada di taman surga. Ada yang budek ya Allah, walaupun budek diterima, asalkan tetangga nyengir ngikut nyengir begitu. Hanya Allah turunkan hadis qudsi, dunia mal'un wa mal'unun fiha illa dzikrullah. Sudah lama dunia ini aku akan hancurkan sehancur-hancurnya karena banyaknya kemaksiatan, kemungkaran, kedoliman.
Tapi aku lihat di pesantren Al Muslih ada haul, alhamdulillah, ada Isra Mi'raj, alhamdulillah. Adab itu pelan-pelan aku angkat karena ada yang zikrullah. Harus bagaimana coba Allah memuliakan kita? Yang kedua, kenapa etah NU muludan tahlilan Isra Mi'raj? Dengarkan saya. NU haram berontak kepada negara, haram. Kata Gus Dur, kalau monyet ikut pilpres, terpilih monyet jadi presiden, hormati itu monyet. Atiullah wa ati Rasul ulul amri. Kenapa kita begitu? Dari dulu sampai sekarang pemerintah tidak pernah mikirkan gaji kiai. Betul apa betul? Camat naik, bupati naik, DPR naik. Ari aing emang muliaan mana aing jeung camat goblok? Waduh, nenek gaul ngerti gaul. Bukan galau, keur ngadu, bebo. Lain kiai, profesor, doktor, apa pernah di DPR bikin gaji kiai? Kami tidak pernah berontak, walaupun tidak pernah digaji oleh negara. Betul apa betul? Nah, kami bikin usaha dari NU untuk NU, bikin proyek apa itu? Muludan, tahlilan, haul, itu proyek NU goblok. Nah sekarang dilarang ontek ente Wahabi itu kalau sholat begini, kudu tuh jenggot nanti lu, takbir lagi, salana cingkrang kita juri gitu udah kan. Ulah batuk tampiling sih batuk saya. Tidak pernah berontak. Kita bikin proyek sendiri dari NU untuk alhamdulillah kamari gara-gara Siti Corona pre 2 tahun. Muludan pre, Isra Mi'raj pre. Tapi NU mamin haitsu la yahtajib, tetap rezeki lancar. Naon eta tahlilan. Makanya saya mari subuh ngadoa jeung santri, ya Allah, mudah-mudahan ini samping pesantren modar deh ya Allah. Jadi aing tahlil ya teman. Ya. Nah, sekarang dilarang apa loh? Satu-satunya PBNU yang pernah diadili Wahabi, nih manusianya di Lebak. Jadi tatkala Pak Harto lengser, PBNU melahirkan PKB. Oh, saya ke Banten, alhamdulillah. Pak Harto lengser, Partai Islam loba ayeuna, betul. Muhammadiyah punya PAN, Asumi punya PBB, Wahabi yang anti muludan punya PKS, NU punya PKB. Ayo ngomong PKS itu apa kiai? Pokoknya PKS bala, pokoknya muludan haram, tahlilan haram, jarak kubur musyrik, begitu. Saya diadukan ke Kapolres Lebak, diadili. Itu kiai-kiai sebanten turun semua. Kalau saya kalah, pengadilan dibakar. Termasuk santrinya Basim Asari, Kiai Gunung. Kalau udang-udang Basim Asari sudah dipakai, siapapun takut. Saya di pengadilan sekarang ngomong gini, wahai ketua Wahabi, ngomong depan pengadilan bahwa amalan NU, muludan, tahlilan, sholawatan tidak bidah. Hayo ngomong. Tidak berani ngomong. Kalau ngomong iya, berarti duit dari Amerika yang dikumpulkan di Saudi tidak akan diberikan kepada dia.
Dengerin saya ngomong. Aja diketok palu, aing menang. Alhamdulillah. Malam-malam pengurus PKS dicacak sukunya. Aing yang pelakuna. Sebelah mana endo, barulah ngatur negara tuh kata Gus Dur itu Pak Harto. Begitu Pak Harto lengser yang ngatur negara tuh sekarang DPR, MPR. Muhammadiyah sudah punya perwakilan, Dewan siapa tuh Masumi sudah perwakilan, Wahabi sudah kalau NU 115 juta tidak ada yang mewakili di DPR MPR, habis NU. Karena undang-undang bukan di bupati, di gedung DPR, termasuk pesantren, itu perjuangan PK. Saya milih PDI berarti milu ke Megawati, anu ke ribut yang ibu-ibu nu majlis saling mencarekan. Milu PAN, saya milu Amin Rais. Syarek milu saha. Ayo. Gus Dur, ada Ki Ilyas, ada Gus Mus. Milih mana? Atau Gus Dur kalau NU 100 juta kiai milih PKTB, presiden NU, gubernur NU, bupati NU, semua NU, enggak ada kiai kurus-kurus begitu. Bupati gajinya kecil tapi operasionalnya tiap bulan mantap. Presiden gajinya 26 juta tapi operasionalnya mantap. Kalau seandainya NU berkuasa di DPR kali PKB, kiai itu kuru-kuru jelek begini, digaji ku aing sabulan 20 juta. Nah, lamun boga awe 2 40 juta itu rencana. Kumaha bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Undang-undang pondok pesantren 1000% dipilih oleh PKB. Siapa yang menentang? Tuh yang yang disebut tadi. Sebab kekuatan NU adanya di pesantren. Betul apa betul? Tanpa pesantren NU gak ada artinya apa-apa. Betul apa betul? Pesan. Sedangkan mereka akan menghancurkan pesantren, adanya undang-undang pesantren tambah kuat. Alhamdulillah. Yang ketiga, hebatnya pesantren, kaderisasi pemimpin di masa yang akan datang. Inilah Bapak Presiden salut. Bu, Rasulullah bersabda, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Aku sukses karena yang ngedidik langsung Allah. Nabi kita hebat, bukan ujug-ujug langsung hebat, bukan. Lihat riwayat hidupnya. Nabi lahir geus teu kenal bapak, yatim. Bayangkan. Genep tahun ibu maot. Eta manusia paling mulia genep tahun geus teu gaduh bapak ibu. Bayangkan. Mari kita lihat sirah nabawiyah. Untuk ujung-ujung simsalabim jadi nabi. Genep tahun nabi orang yatim piatu. Bagaimana perasaan ibu yang punya anak? Genep tahun bapak nawa induna. Ayo jangan. 2 tahun diasuh oleh kakaknya Abdul Muthalib, baru merasa enak. Sebab aki nini tidak berani ngomelin cucu, sebab ngomelin cucu pasti bapaknya ngamuk. Betul apa betul? Timbullah tarbiyah Islamiyah. Anak kurang dititip ke aki jeung nini, masa depan bahaya. Karena selalu dimanjakan anak kecil, masa depan akan cengeng. Cukup 2 tahun Nabi merasakan nikmatnya ngeunahnya jadi anak. Keur diasuh ku nini jeung aki, telok dicarekan.
hanya 2 tahun. Ulah lila-lila dia sukun ini bahaya. 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu banyak anak, miskin, cuman bisa ngedidik anak. Muhammad berdasarkan musyawarah, mana tinggal dengan paman. Main-main dengan kakakmu, tidur dengan kamu, tapi maaf Muhammad, paman ini duitnya sedikit, anak banyak. Emang kalau pengangguran anak banyak emang? Kalau saya kan orang sibuk, jarang punya anak ya. Coba bapak-bapak nganggur, situ lagi, bunting lagi. Kalau saya mah jarang, cuman baru 8. Kalau kiai mah anaknya banyak, kenapa? Sarungan terus mas. Makanya kiai mah nggak ada yang kondor, nggak ada. Emang kenapa? Sirkulasi udara cukup itu kiai mah. Yang harus tampil siapa ini? Mana ada kiai burut? Kiai burut. Mana ada kiai burut sih? Mana ada? Angin gede, angin. Tapi Muhammad, maaf paman ya, maaf. Kalau makan kadang-kadang anak paman pagi makan, sore enggak, sore makan, pagi makan enggak. Kamu Muhammad nyari makan sendiri. 8 tahun manusia paling mulia ngangon kambing. 8 tahun. Lihat Sirah Nabawi ya. Lihat Sirah Nabawi. Apakah Allah tidak bisa melahirkan Nabi kita dari seorang kaya raya? Bisa, kun fayakun, selesai. Apa Allah tidak bisa melahirkan Nabi kita dari konglomerat yang kakinya nggak pernah nginjek tanah? Bisa, bisa. Kenapa menderita? Kenapa menderita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, contoh buat umatnya untuk menjadikan anak sukses. Kecil dibina yang benar. Makanya yatimkan anakmu, insya Allah sukses seperti aku. Begitu artinya cekek bapaknya, podaran bapaknya, karek anak kita sukses, amin. Mengerti pulang langsung podaran bapaknya. Yang dimaksud podaran bukan dicekek goblok. Titipkan ke pesantren jure, titipkan ke pesantren. Tengok sebulan sekali, yatimkan tuh anak. Titipkan ke kiai. Itu maksudnya goblok. Itu lu ngomong ngelawan BN lu. Oh nggak apa-apa kalau ini nggak apa-apa. Coba lainnya di Pak Isyaki terus. Lah anak 3 tahun di sini. Ya Allah, hidup bel, tidur bel, makan bel. Haji kitab 3 tahun diciptakan disiplin di pesantren, masa depan sukses. Tunjukkan kain alumni pesantren hidupnya melarat. Tunjukkan kain. Di sana kieu karena dididik ku abai dari salah tahun ke pesantren, tabah menghadapi apa saja karena didikan pesantren. Ulah tiluan terlok tangan kabeh tiluan. Tunjukkan alumni pesantren malas tunjukkan kain. Itulah kaderisasi pemimpin ala pesantren. Iya, hebat pesantren, hebat. Titipkan ke kiai, tengok sebulan sekali, betul betul. Sebab maaf, ini kan model muka begini nih, ini bukan model muka begini. 30 tahun lagi semalodar siapa ke semalodar. Tapi kan ayah penggantina anak juri. Coba tadi yang diberinya tuh lah tuh dia ayah.
Aing emosi, ibu aing lapar. Ieu ngomong we terangga parawan sih. Makanya waktu ada Komnas HAM, guru mukul murid akan dihukum, aing samper. Kecuali di pesantren. Aing jadi kiai gara-gara digebukan ku kiai goblok. Lah ngaji jam 2 kurang salah bletuk ku tongkat, blekut ku tongkat. Aing jadi kiai gara-gara ditenggel guru aing di pesantren. Untuk pesantren bebas. Orang saya juga waktu pesantren bawa ulah maling punya orang, kalau punya kiai halal. Makanya lauk kiai kau yang dipalingan, kalau apa dipalingan orang nyuruh kiai. Masa makanya yang buka pesantren opat ya Allah, eta kates leungit rambut nggak apa-apa. Saya juga dulu yang penting awe aing ulah dipaling. Akhirnya kata Mbah Masari patuanya, jangan suka dinilai santri waktu nakal, waktu mondok. Jangan. Nilailah santri setelah keluar dari pesantren. Makanya saya kalau lagi alumni ceramah pinter begitu turun aja baik bener banget tukang maling. Di Cirebon ya aing masanten malam Jumat ka Gunung Jati, lain biara lain malingan duit di gentong. Ngaku-ngaku. Begitu aing balik jadi kiai cek geus bayar kayak tahu hutang juga. Jadi malam Jumat teh tas ngaji, betul. Tas ziarah hadapun gentong pura-pura wudu. Eta duit teh hon gentong beak wae ngendongan. Ngaku-ngaku sia ngaku. Ieu nu ngomong beta we na sasi. Jadi anak santri jangan nilai negatif, tapi lihat nanti setelah keluar. Termasuk aing. Aing kok di Banten itu kan sebelum ngaji kita masak dulu di dapur ya, supaya habis ngaji langsung makan. Begitu pulang ya Allah, beak kita kayak tinggal hintip nabae, masya Allah. Akhirnya saya ngerek cai tanpa digodok, masukkan ke panci, kasih garam. Terasa makan seperti soto ayam. Kenapa? Karena sudah dihitutan bidadari. Ngeunah bae di pesantren mah ngeunah bae ngeunah. Begitu aing jadi mahasiswa mencari kenikmatan makan tidak nemukan lagi kecuali di pondok. Makanya pondok itu wajib hukumnya makan tahu tempe wajib. Jadi kalau pesantren nggak tahu tempe itu pesantren bid'ah dolalah. Ini bawa ke rumah ya kasep tapi gudigan. Ordara tahu tempe ayeuna mah keren begitu ayeuna mah ayeuna. Hebat banget. 12 tahun diajak dagang. Proses nih, Nabi proses. 16 tahun Nabi ngalaman nyari kerjaan. Lamun zaman ayeuna mah mawa proposal, bayangkan Pak. Nyari kerjaan kepada janda kaya Siti Khadijah, ngalamar. Nabi ngalamar. Ayo jawab siapa? Bukan ini proses. Tidak kun payakun, Nabi jadi konglomerat ente ngalamar, dengikan supaya semangat di pesantren, betul apa betul? Ngalamar, diterima jadi karyawan Siti Khadijah, lamarannya diterima, jadi karyawan. Manusia paling mulia sebelum ada bumi, sebelum ada surga, sebelum ada neraka, Nabi sudah diciptakan rohnya. 16 tahun ngalaman nyari kerjaan. Mikir coba.
20 tahun sukses, diangkat menjadi direktur ekspor impor, kaya raya. Umur Nabi 25 tahun, akhirnya Setiawadija 40 tahun, janda kaya, tertarik karena ini karyawan sukses. Begitu akhirnya Nabi nikah umur 25 tahun dengan janda umur 40 tahun. Dengarkan saya ngomong ya. Makanya bapak ibu kalau punya anak pengen barokah, amin, sudah lulus kuliah, ikut Nabi, nikahkan dengan janda umur 40 tahun. Sunnah Nabi. Tapi Setiawadija 40 tahun kelihatannya cantik. Kenapa emang? Kalau ketemu Nabi itu mau tidur pakaian yang paling cakep. Ya kayak istri kita. Kondangan dandan, arisan dandan, ya Allah, tidur longres bolong. Dandan atuh neng ala kayak dibuka gitu kan dirangsang heula jurik. Tiru istri saya kemarin umroh nggak ngajak saya. Masya Allah, maaf kita udah dewasa ya. Oh, bi akan bikin kejutan. Ternyata di Mekah ada celana dalam ibu-ibu yang bolong depannya sekarang. Ini untuk emergensi katanya begitu mah. Udah kaya raya, umur 40 tahun dijadikan Nabi, duit triliunan habis. Untuk apa? Untuk biaya dakwah. Jadi kalau Nabi kaya raya, bagaimana sahabat masuk surga? Jadi kalau ada kiai kaya, musibah. Mengajar kiai, nuin pesantren kiai, nuwirid kiai, betul. Nu sholat kiai ari urang goblok reka mana ka surga ka mana. Jadi kalau kiai minta duit teh alhamdulillah aya kiai minta duit. Anjing aja cinta kiai masuk surga anjing. Komo urang. Makanya kalau guru kita kendang lagi cicing, itu duit nabe ya. Kudu ngerti kudu. Sabtu rek bayar hutang teu boga cicing. Itulah pesantren. Makanya NU melalui PKB di DPR ngotot segera undang-undang pesantren diresmikan. Alhamdulillah. Sekarang pesantren alhamdulillah deh gampang banget Kiai. Saya ngomong, saya kan ketua mubalik se-Indonesia. Sekarang bikin pesantren asalkan punya gerasi dan ada santri 20. Ada tempat sholat, tempat tidur, tempat WC, sah izin keluar. Lalu sekolahnya bagaimana? Numpang dengan sekolah yang ada persamaan. Tolong kiai-kiai sekarang bikin pesantren minimal 20 sah. Jadi pesantren sekarang dia akui ayeuna mah ayeuna. Nanti numpang ijazahna ti dieu, betul persamaan ti dieu. Hayo kiai manfaatkan. Nah, tapi sayang 1000 saya ada 182 pesantren terpapas teroris HTI Wahabi. Yuk ayo di DKB. Semua NU dihabisin, ajarannya haram, pesantrennya dipalsukan, dan sekarang rumah tahfidz, hati-hati. Siang ajinya di mana? Ijazahnya di mana? Itu cocok, bubarkan, kewani lapor kain. Menjamur rumah tahfidz isinya Wahabi, Salafi, Pancasila haram, hormat bendera musyrik, Indonesia Raya kafir. Semua NU dihabisin banget.
Allah. Mari kita waspada. Mana rumah tabik? Siang ngajinya di mana? Dan ulah banyak macam-macam. Lihat salanan cingkrang, namun masih cingkrang belum ya pesantren itu. Salana cingkrang, jenggot tilu, takbirna kieu, tahiyatna. Penghancur NKRI, musuh NU. Catat itu. Sebab bagi mereka NU dibunuh halal. Yang tidak sependapat halal. Betul Pak betul? Di sini NU harus bangkit. Makanya sekarang tugas kita NU kan orang NU agar NKRI tetap kuat. Tidak mau ditanya orang kampung NU tuh naon, NU tuh bulu dan goblok gitu bae. Tahlilan, rajaban NU. Jadi aing kunut NU arana juri gitu. Lamun teu kunut kumaha eta mah Muhammadiyah gitu. Tapi ulah ribut eta mah babaturan. Sebab NU jeung Muhammadiyah gurunya sama. Dan sekarang dokumen Muhammadiyah sudah ketahuan sama dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Dan gak pernah ngegoreng-gorengkan NU Muhammadiyah. Tapi Wahabi Salafi, makanya Radio Roja dan kawan-kawan tahu ini harus ditutup. Kalau tidak tobat tutup. Bayangkan bapak paeh, hidung paeh, anak ngirim Fatihah Yasin dosanya lebih besar daripada naikin ibu kandungnya sendiri. Bayangkan. Nisfu Saban haram. Masya Allah, nisfu Saban haram, usoli bidah. Sakai usoli teh can sholat goblok, madar baso ge masih menang goblok. Lihat di medsos, usoli bidah. Masya Allah. Lamun boga anak bapak napai, indung napai ya. Temenang Yasin, temenang Tahlil, mendingan kerbaju cekek podaran. Betul apa betul? Emang gak capek ngurus anak? Ibu yang merasakan bagaimana beratnya ngurus anak, terutama waktu melahirkan. Orang lahiran tuh sakit katanya. Mana nggak sakit orang melahirkan, Pak ya Allah, masuk 7 on keluar 4 kilo. Irahan nimbangnya tapi aja. Tapi ibu-ibu walaupun lahiran sakit nggak ada yang kapok ya. Anak pertama dong udah satu aja nyeri. Aing ngahojeun siang teu, kuduna mah ngahojeun babarengan gitu. Nges hiji bae nya iya, mungkin mah 40 poin. Kereuneuh deuh. Itu yang ngajak duluan tuh bapaknya apa ibunya sih? Bapaknya. Bapaknya daek sianan teh kereuneuh teh aya kambing sama. Bapana Ieu ngomong bae teh awena saha sih? Dan yang keempat, pesantren adalah kaderisasi pendidikan berakhlakul. Awas nih. Islam turun dibawa oleh Nabi yang pertama, innama buistu liutamima makarimat. Kelakuan dan budaya kunci, bukan agama. Lihat Jepang itu agamanya Islam bukan, Kristen bukan, Hindu bukan, betul. Katolik bukan, tapi Shinto, agama lokal, kejawen kalau di kita. Apakah ada di Jepang orang korupsi? Apa di Jepang ada orang brengsek? Enggak ada. Kenapa? Karena karakter dan budaya. Tapi lihat Timur Tengah. Agamanya hebat, Qurannya hafal, hadisnya hafal, sholatnya berjamaah. Tapi saudara dengan saudara bunuh-bunuhan.
Agama bukan jaminan negara aman, tapi akhlak. Sampai dia mengatakan innamal umamul akhlaquma fainhumu zahabat akhlaquhum. Pesantren melahirkan anak yang berakhlak. Cium tangan bolak-balik, panggil ibu cium tangan, panggil guru cium tangan. Itulah karakter akhlak pesantren. Inilah pentingnya pondok pesantren, bahwa kekuatan NU adanya di pondok pesantren. 115 juta punya pesantren, itulah NU. Di luar NU sudah kuat, kita diperkuat dengan DPR, Bupati NU, Gubernur NU, Presiden NU, mantap. Kalau NU bersatu, besok 2024, pilih NU, walaupun monyet asal NU pilih. Kata Gus Dur, goblok juga nggak apa-apa, ntar juga lama-lama pinter gitu. Pak Harto juga dulu pertama goblok, lama-lama pinter, apalagi ini profesor, betul-betul. Yang penting NU, yang penting NU. Saya kesurupan Abah Mukhlas. Saya kira itu saja ya. Isra Mi'raj sudah dapat, Kiai sudah dapat. Jadi manfaat yang ketiga, hadirnya ke desa sini, manfaat haul Abah Kiai Muslih. Alhamdulillah. Insya Allah dapat barokah. Besok mau buka SMA, tolong pindahkan anak-anak di SMA di luar ke sini besok. Gedungnya sudah ada, Kiai. Alhamdulillah. Tadi sudah ngomong Kiai sama saya, Kiai saya buka SMA tahun ini, dan saya sudah mengumumkan siapa saja yang masuk SMA ke sini, yang masuk pesantren sini enggak dipungut biaya. Jadi yang masuk pesantren Al Muslih enggak dimintain biaya. Yang masuk pesantren tidak dimintain biaya. Yang masuk pesantren tidak dimintain biaya. Yang masuk. Begitu diterima baru. Orang itu saya kencing bayar 5.000, 2.000 saya kasih 5.000, pang nggak ada kembalinya, kencing aja lagi, sik cahaya. Untuk wali santri, tunjukkan kepada saya mana anaknya pesantren, ibunya bangkrut, bapaknya bangkrut. Tunjukkan kepada saya. Ayo. Anak di pesantren sedang jihad fisabilillah, semua doa diterima. Mana nggak jihad coba? Biasa di rumah nonton TV, di pesantren haram. Biasa di rumah main handphone, di pesantren bukankah jihad? Di rumah soto ayam, soto kambing, di sini tahu tempe, bukanlah jihad? Malam minggu bobogohan, bukanlah di sini haram? Bukankah itu jihad? Orang yang sedang jihad doanya pasti diterima. Makanya santri-santri wajib mendoakan kedua orang tua. Kenapa? Mustajabah. Jadi acara haul ini Yai Muslih, alhamdulillah, insyaallah barokah, amin. Anak keturunannya, pengasuh pesantren, cucunya insyaallah barokah, termasuk kita yang hadir dapat barokah. Alhamdulillah. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita jumpa dengan Lailatul Qadar. Anak-anak kita besok tolong kirim ke sini untuk mondok supaya masa depan anak kita cerah. Mudah-mudahan hari ini kita jumpa di sini, nanti di surga ketemu dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan para pengasuh, ibu nyai, para pengasuh ustadzah dapat barokah dunia dan akhirat. Wali santri rizkinya berkah, santrinya tetap istiqomah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi mahadina al-muslih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kami memperoleh barokah sabar dan juga sampai kepada Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan al-maqbulah Buya Haji Muslim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi anhu. Wajah Allahumma jarrah mawasyara lil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi imi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalil muqtaimi. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Karami selamat menempuh puasa Ramadan, dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan anak kita masuk pesantren Al-Muslih semua bahagia dunia dan hatur nuhun, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.